yang dia baik. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa tidak membantu? Apakah cemburu dengan kasus perlendian yang PIJ bongkar? Ini sekarang sudah sibuk apa ya? Sudah sibuk centong daripada kuali ya. Sudah sibuk bidan daripada ibu yang mau melahirkan. Paham maksudnya ya? Seharusnya yang sibuk itu ibu yang mau melahirkan, bukan bidannya. Ini yang sibuk malah bidannya. Kenapa? Ada sumber uang di situ. Ada sumber uang. Ada jalan untuk cari muka di situ. Orang-orang yang suka menjilat dan suka cari muka, suka dengan permainan-permainan seperti ini. Masuk nimbrung, kali aja gua kecipratan rezeki di situ. Lagi. Bulanan, tidak sampai tahunan, nyantri, mondok, ya. Dan seperti yang pernah kita katakan, kalau ada yang mengatakan bahwa kita memfitnah ataupun menuding seseorang atau berhalu menyampaikan sesuatu yang sifatnya tidak benar, maka kita harus membuktikan, teman-teman. Kalau kita tidak membuktikan, maka nanti lama-lama teman-teman akan berpikir, TIJ selama ini memang benar memfitnah, maka harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan pelan tetapi pasti. Sekali lagi saya ulangi kepada teman-teman semuanya bahwa ketika kita melaporkan seseorang, tidak serta-merta hari itu juga orang itu akan ditangkap ini itu segala macam karena kasusnya menyangkut hal seperti ini, teman-teman ya. Apalagi pelaporannya di luar negeri. Sedangkan di dalam negeri saja prosesnya juga bakal lama. Apalagi sekarang lagi suasana pandemi. Semuanya tidak bless kayak orang sakti, ya kan? Kayak Gus Samsudin Jadab memukul dukun santet. Tidak seperti itu. Tidak. Oh, tidak seperti itu. Aku bilang apa? Yang namanya kau pos ronda buat laporan di Malaysia itu tuh sudah kebaca semua. Itu hanya tujuannya untuk menghibur pengikut-pengikutmu. Dan pada akhirnya kau nanti akan berstatement begini, maafkan aku saudara-saudara, ternyata prosesnya tidak segampang itu. Laporan di Malaysia apalagi itu luar negara. Ujungnya kan seperti itu. Apa aku bilang? Aku bilang apa? Kamu sih ngeyel. Disadari. Susah. Permainan kayak begini tuh permainan saya dulu kayak begini. Jadi Umi Preman ngomong seperti ini. Biarkan saja kita lama-lamain saja. Supaya orang yang melaporkan kita akan membayar dan mereka akan mengeluarkan duit banyak. Sampai detik ini 1.000 rupiah pun tidak kita keluarkan, bahkan 1 rupiah pun tidak kita keluarkan. Artinya kami menggunakan otak, tidak menggunakan uang. Parah Umi, parah kan? Umi mengira bahwa kita mengeluarkan uang banyak untuk melaporkan dia. Tidak Umi, tidak. Iya. Umi bila perlu bayar itu pendatang baru, pahlawan kesangean, si Kutil Bani, Gus Arya, bayar. Biar kerjanya lebih mantap, biar gampang memproses untuk PIJ masuk. Ya, silakan. Ume. Uang dan meme. Astagfirullahaladzim. Boyo jangan bawa-bawa memek segala. Ya Allah, omongannya itu loh. Kok sampai ke selangkangan melulu nih otaknya. Lagi TIJ. Ya Allah. Uang dan memek tidak akan mampu untuk membungkam TIJ. Uang dan memek tidak akan mampu untuk membuat TIJ tumbang, Ume. Ya Allah. Naik level namanya kan. Dari Umi Preman jadi Ume. Ya.
Sekali lagi saya ingatkan Umi Preman, siapa saja yang sudah berperan untuk menumbangkan TIJ, siapa saja yang sudah pernah dibayar, ingat, ya, ingat, yang berpangkat dan berjabatan pun tidak akan bisa untuk menumbangkan sebuah kebenaran. Apalagi hanya seekor kutil, Umi. Aku itu. Tidak, seekor kutil yang licik tidak akan bisa Astagfirullahaladzim. Aku tuh licik apa? Aku tuh cuman sudah memperingatkan, sudah. Kamu tuh sudah aku peringatin, Cek. Bal. Iqbal, aku udah peringatin kamu berkali-kali. Kamu tuh bandel amat sih. Heran aku yang nggak dibayar. Nggak ada yang berani bayar saya. Saya itu bayarnya mahal. Preman juga nggak mampu bayar aku. Kalau seandainya dia niat bayar itu ngabur. Orang isunya koyo fitnah. TIJ yang cerdik, sombong. TIJ sombong, bukan sombong, congkak sedikit. Paham Umi, paham, belum paham, belum, karena tidak mengikuti, kata Umi ya. Saya tidak tahu karena tidak mengikuti. Oh jadi mengikutil sekarang, kutil, aduh kutil. Jangan lawan si Angus, ya. Lalu. Aduh. Entah berapa banyak lagi rupiah yang akan kau keluarkan. Bukan urusanku. Bukan Umi. Bukan urusanku. Mau berapapun nominalnya ya dari hasil menipu gampang kita keluarkan. Yang penting kita bisa membela diri. TIJ speser pun belum untuk membayar orang. Belum. Hanya untuk melawan orang-orang model kalian. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Ya, tidak perlu. Tidak. Ya, mari berputar otak, mari memutar otak, mari memanfaatkan otak. Mari. Uang tidak akan mampu untuk menolong siapapun untuk sebuah kemungkaran. Ya. Nah. Ya, mau siapapun, ya kan? Mau siapapun yang akan membelamu, kita lihat nanti. Ya, siapa yang akan mendekam di endingnya? Umi Preman kah? Atau penguasa pos ronda? Luar biasa. Corong-corong yang dua mana? Sakit, demam, pilek. Saya itu malah kadang-kadang bingung. Apa iya dia itu ada gangguan jiwa ya? Separah apa sih drama Dragon Ball ini sudah setahun kok nggak rampung-rampung. Katanya dia hebat nunggu ngandangin Umi, tapi Umi ya nggak dikandang-kandangin. Dan dia juga nggak bisa buktiin. Dia sudah mulai gila ya karena kehadiran saya. Kalau memang sebetulnya kemarin sih ya sudah sepakat sih. Saya itu kalau nanti dia mau calon presiden 2024 calon RI 1, saya mau dijadiin menterinya. Sebetulnya udah sepakat asal saya berhenti nggak ngomongin dia. Sudah diiyain saya berhenti nggak ngomongin dia, dia bikin konten. Saya tidak akan pernah lepaskan Arya. Karena saya kalau melepaskan Arya, nanti viewernya yang nonton sedikit. Tebel-tebelan, mana ya Allah. Apa? Depresi? Bukan. Kan cuma surat editan. Ngeng. Kasian, saya sebetulnya kasian loh guys. Ya, cuma surat editan. Tidak usah dipikirkan, biarkan saja. Sekarang sudah ada pakar hukum, pahlawan kesangean. Aduh. Yang dimaksud saya. Ada banyak sekali orang-orang yang mengambil keuntungan dari perseteruan TIJ, pembongkaran TIJ. Banyak sekali, banyak. Ya, ada satu yang ngaku-ngaku anak buah si Danu.
bisa narik Dulu ada, simpati. dulu ada ya guys. Dulu ada, sama ceritanya hampir seperti ini. Ini juga dulu drama. Namanya ini. Nah, ini ada nih. Nah, Aku yang akan ngejar kamu, Gus. Aku yang ngejar kamu. Mana sampai sekarang udah ngejar-ngejar. Sekarang aku yang ngejar kamu. Aku tidak punya kepentingan apapun dengan politik. Gak batok duwe Prabowo. Gak batok duwe Sandiaga Uno. Gak batok duwe Jokowi. Gak batok uangnya rezim. Cangkemmu seenak-enaknya ngomong tak biarkan kan. Tak tunggu alamatmu. Ini sekaligus untuk umat semuanya. Yang tahu alamatnya 2 orang ini ngomong sama saya. Kakak ngomong, kakak tae. NKRI harga mati, saya ber-NKRI tae. NKRI harga mati, tae. Telek. NKRI harga mati, boleh hancur. Gedabrus. NKRI harga mati, sini tak culek matamu. Aku nggak usah teriak NKRI harga mati. sama dulu ini orang sama seperti itu. Bahkan sampai sini. Saya kasih tahu ya. Ini obrolan biasa aja. Obrolan biasa, mumpung belum ngantuk, saya juga baru sampai rumah. Dia habis luar kota. Nah ini. Ini masa lalu saya. Excel kayak. Tunggu ya. Sekarang nggak usah suruh orang, langsung saya yang nyari. Saya yang telepon. Saya yang nyari, saya yang telepon. Bismillah, area Excel. Mohon tunggu sebentar. Boarding your call. Please hold the line. Ada. Kita coba lagi ya. Anda tuju sedang dialihkan. Mohon tunggu sebentar. We are currently boarding your call. Please hold the line. Oke, sekarang kita coba lagi yang nomor yang tadi malam katanya live. Saya tadi pagi banyak dilapori temen. Tadi malam live, Gus Nur, adminnya ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Nah, coba kita telepon lagi ya. Tadi sudah 2 kali. Saya kasih nama Arya X. Kita coba. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Mohon tunggu sebentar. The number you are calling is being forwarded. Please hold the line. Nadanya aktif, ya? Artinya menunduk. Jadi dulu juga sama. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu dulu. Bahkan sebentar. Aduh. Sebentar. Iya, alhamdulillah Mbak Mary, saya udah sampai.
Bentar. Aku malah mau kekelan dewe bisa. Punya bagaimana tentang Gus Arya? Ya, awalnya begitu. Nah, saya tahunya di situ. Memang sebelumnya nggak pernah tahu Gus Arya itu siapa. Kita cari di YouTube, ternyata ada Gus Arya. Ya kadang gini, ada orang ngupload anaknya nggak ada yang nonton, ada orang ngupload dagangannya nggak ada yang nonton. Begitu ngupload saya, yang nonton ribuan, udah. Ya nggak apa-apa, numpang-numpang tenar nggak apa-apa. Ya saya tahu anak. Ya saya tahu anak ini. Sakit perut. Sekarang ini udah bikin konten gak jelas, menyesatkan orang pula. Mana? Tapi sampai detik ini tidak ada satupun yang berani untuk membungkam bacotan PJJ. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tahu bahwa yang mereka lakukan memang salah, sangat salah. Jadi kita lihat ke depan bagaimana pahlawan kesangean atau si kutil Bali ini bagaimana mengcounter permasalahan ini sehingga bisa menjadi seorang pahlawan beneran. Kita akan melihat sejauh mana kelebihan dia, sejauh mana kemampuan dia, sejauh mana orang-orang di belakang yang membackup dia selama ini. Dia mengandalkan orang-orang yang membackup dia di belakang. Kita tahu siapa-siapa saja. Kalau main-main dengan saya, habis kalian gak percaya, mainkan. Lalu, gak dibahas ngamuk. sudah berkali-kali pengikutnya TIJ pun ikut-ikutan pekok jadinya. Udah berkali-kali dijelasin lah. Sudah berkali-kali dikasih tahu, diingatkan, bro, TIJ Bang Iqbal yang paling ganteng, gondrong lan gagah dewe. Setuju kamu perjuangkan bongkar-bongkar kayak begitu, saya sepakat. Sudah pengikutnya itu pada tuli apa pada buta apa gimana sih, apa pada pekok kuadrat. Ya Allah. Setuju. Tapi harus bisa membedakan. Ini loh misi untuk bongkar sesuatu pembodohan publik. Ini satu sisi kalau sudah ranahnya ke urusan santet medsos ya, menelanjangi kehormatan orang, terus martabat orang, harga diri orang ini ditelanjangi di muka publik, itu sudah ujaran kebencian. Itu ada ya yang atas nama perjuangan itu tercedera semua. Akhirnya hancur semua sudah. Nah, kita itu memerangi untuk yang ini nih, yang ini. Kita tuh sini, bukan yang sini. Bukan masalah perjuangan dia bongkar dobol-dobolan itu, bukan. Kesini mengingatkan. Sepakat kalau jalan yang sebelah sini, sepakat. Terus pengikutnya itu menghujat semua sama saya. Heran dari ini orang-orang ini pada goblok mengikutnya. Ya Allah, aduh, ya Allah Gusti. Dan saya itu kan memperhatikan ya semua konten bahkan dari sampai setahun yang lalu. Yang dia omongkan drama Dragon Ball ini sudah setahun ini kok juga gak ada buktinya. Ya ini loh. Jadi pengikutnya itu diperlihatkan secara faktual gitu loh. Nih, nah aku punya buktinya nih, bongkar. Itu tuh yang nggak ada. Aja dikasih iming-iming buat hiburan, buat menghibur, buat memberikan kepercayaan terhadap pengikut-pengikutnya. Contoh, pelaporan di
bukan pelaporan, aduan. Aduan biasa kayak kamu ngadu ke RT gitu loh. Aduan. Terus beberapa awalnya saya udah cerita juga ya. Awalnya saya itu percaya dengan perjuangannya. Ketika kita mengingatkan dia, malah difitnah juga saya. Akhirnya kan, iya juga ya, ini tukang fitnah, semua yang tidak sejalan pasti akan difitnah. Aku tanya lagi sama teman yang sana, kenal di sini juga di dunia perdobolan ini, tanya, iya Gus, aku loh gara-gara nggak sejalan difitnah. Terus siapa lagi? Lacak juga kemarin itu seorang jurnalis itu. Aku tuh salah apa ya Gus? Kok aku dilaporkan di Malaysia, di luar negeri. Lah jenengan kan jurnalis lebih paham sih. Apa deliknya kalau jenengan itu melakukan sesuatu? Enggak ada delik Gus, enggak ada permasalahan. Video apa katanya. Tapi kok ada laporan. Ini fitnah, ini kurang ajar ini. TIJ ini. Akhirnya saya berpikir, iya ya. Wah ini tujuannya hanya untuk menghibur pengikut namun sampai kiamat. Dan endingnya drama Dragon Ball ini nanti drama Dragon Ball ini pada endingnya adalah akan mengkonfirmasi juga masalah laporan yang di Malaysia. Ternyata begini saudara-saudaraku. Ternyata begini untuk sahabat-sahabat TIJ dimanapun Anda berada. Ternyata melaporkan di luar negeri ini, waduh, untuk Malaysia ke Indonesia itu prosesnya beda. Karena aturan hukumnya di Malaysia dengan di Indonesia pasti beda. Terus pokoknya nggak bisa ini bukan kesalahan. Yang penting kita sudah punya etikat baik. Bahwa kita di jalan yang benar sudah melaporkan lacak. Siapa itu? Botak atau siapa? Akhirnya pengikutnya dia akan bilang pengikutnya, iya juga ya betul, iya ini bukan salahnya Bang TIJ. Bang TIJ sih udah benar berani melaporkan, nggak kayak si Umi Preman ya. Lalu pengikutnya drama sinetron Dragon Ball, pengikutnya begini dia bilang. aslinya aku melihat situ begini, ini kayak dagelan. Akhirnya pengikutnya Dragon Ball tuh begini. Kenapa? Arya, kenapa kalau seandainya itu Umi Preman tidak merasa salah, merasa difitnah, kenapa tidak lapor polisi? Loh, ya beda. Dunianya TIJ sama dunianya Umi Preman dan Gus Idris itu beda. Tak kasih tahu kamu. Ketika Rasulullah itu difitnah, bahkan dilemparin, bahkan diludahin, Rasulullah tidak membalas. Dunianya beda. Ya sejahat-jahatnya Umi Preman sama sejahat-jahatnya Idris lah ya. Itu masih mending lah. Masih pakai peci lah minimal gitu loh. Walaupun kadang-kadang ada Dragon Ball-nya. Tetapi saya mengapresiasi perubahan-perubahan itu. Dan beliau mengakui kok. Ya kan? Beliau itu mengakui. Saya juga orang yang tidak benar. Umi-nya kemarin tuh saya. Salut juga ya. Saya juga orang yang tidak benar Gus. Gini. Gus Idrisnya pun sama. Tetapi dunianya beda. Dia dunia ya dakwah. Kita katakanlah dakwah. Karena ya saya mengikuti beberapa ceramahnya di panggung. Itu sangat luar biasa, ya baik ya kan untuk umat. Sedangkan dunia pos ronda ini kan beda jauh sekali dari agama. Jadi ketika pertanyaan dari pengikutnya, kenapa itu Umi Preman nggak melaporkan? Berarti kalau nggak melaporkan, berarti bener TIJ dong. Boleh hidup merdeka TIJ. Allahu Akbar yang ada ini. Pokoknya pengikutnya TIJ, ya, seandainya Umi Preman atau Gus Idris nggak melaporkan, itu dianggap sama pengikutnya bahwa yang bener itu TIJ. Nah, ini kan ngomong semprol. Aduh kacau, gawat. Ini lagi aduh ya Habib. Aduh Habib Ja'far ya Habib. Sampaian itu boyo isim sama gelarmu Beb, kamu tuh seorang Habib loh, Habib. Seorang Habib loh, boyo dakwah agama wae cukup.
Apain sih Beb? Beb kamu ngurus-ngurusi sinetron Dragon Ball, drama Gondrong Raja Tobol. Masya Allah. Aku lo Beb, walaupun kadang-kadang gemes sama kamu Beb, tapi kan nggak pernah ya buka-buka aibmu, terus menelanjangi harga martabatmu kan nggak pernah ya. Hanya sekilas berbicara dunia politik dulu kan, ya kamu masuk penjara itu waktu itu ya. Masa iya mau masuk penjara lagi Beb? Terus ikutan aja lah. Kalau kamu kan dekat, rumah kamu tuh di sini, Jakarta dan sekitarnya. Kalau si itu kan jauh, jangan ikut-ikutan. Terus pasti pengikutnya begini. Coba laporkan TIJ bila benar yang disampaikan TIJ fitnah. Iya juga betul, tapi bukan berarti kalau Umi Preman nggak melaporkan TIJ, belum tentu juga itu bos kamu TIJ itu nggak salah, benar. Oh, kok sableng diomong itu sampe orang mudeng-mudeng. Jarke dewek mati dewek, kok kayak kue. Aduh, Gusti Allah. Aduh, sinetron Dragon Ball. Lalu begini. Insya Allah. Insya Allah. Saya sudah mulai interaksi dengan Gus Idris. Sampaikan sama istri Anda yang difitnah-fitnah itu, klarifikasi biar jelas. Gus, laporkan itu. Biar laporan buat TIJ. Oke Gus, tadinya sih kita nggak mau laporkan karena panjang sekali yang kami pikirkan. Karena apa? Yang pertama kami nggak mau punya musuh. Yang kedua, apakah dengan memenjarakan seseorang akhirnya selesai? Takutnya nanti malah menjadi orang melihat kok kejem sekali sih di dunianya Gus Idris, kok sampai dinyinyirin aja, kok sampai dipenjarain orangnya. Pertimbangan itu Gus Arya yang saya itu kadang-kadang mengabaikan. Saya nggak menanggapi, istri saya juga nggak menanggapi ejekan mereka, fitnahan mereka. Tetapi kalau Gus Arya meminta dan netizen daripada pada berantem, kalau ini memang untuk kebenaran, saya siap untuk melaporkan. Saya dalam hati begini, alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini untuk kebaikan. Ya, ini untuk kebaikan. Memang kalau mau bikin laporan ya di TIJ ya biar tambah terkenal. Dia itu pengennya kan terkenal aja, dikenal banyak orang ya. Ya biar nanti terkenal, semua tak suruh meliput juga itu media-media. Jadi saya minta bantuan itu aja Pak Yuda sekalian itu. Pak Yuda itu biar mengkonfirmasi orang-orang media meliput ya. Mudah-mudahan ya. Ora dukung sapa-sapa. Ilmu jeleh apa? Ilmu blok oleh ilmu blok. Apa? Aimu Jafar keturunan Arab bukan Habib. Ya wis apa wae terserah, tak wocok di komentarmu, Bro. Ya dulu begitu. Ketika ada orang itu sok kebal hukum, dilaporin di sidang bebas. Akhirnya ya orang tinggalin fokus edukasi untuk bangsa negara. Enggak, ini enggak diupload, nanti saya hapus kok. Lem, kamu tenang saja. Kamu itu ya sudah. Gak usah ikut-ikutan nyinyir kayak TIJ, kamu kurang ajar kamu. Lem, wampleng sisan. Kata Thomas Alva, tanda gangguan mental memiliki keyakinan yang gak rasional. Isi pembicaraannya ngelantur, iya betul. Emosi, perasaannya berubah-ubah. Semoga gak ada tanda-tanda ini pada Bang TIJ. Ya kita doakan si Iqbal supaya ya iya ya didoakan yang baik-baik saja lah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya apapun itu. Pengen tahu siapa yang benar, Umi Preman apa TIJ? Sebetulnya bagi kita semua itu tidak penting. Saya hanya ingin kalian netizen itu bagaimana caranya belajar berpikir secara rasional.
otak ini guna. Otak. Musuh saya sih sebetulnya bukan TIC. Musuh saya itu netizen yang berpikirnya pijitin nih. Sudah lo diceritain sama Gus Arya lo. Sudah lo dijelenterin dari A sampai dengan Z. Ini loh hukumnya begini, ini loh yang sudah terjadi seperti ini loh yang bakal begini. Ini sudah kebaca semua. Oh no. Hai Dai. Ya Mbak Mary, pemikiran Gus Arya luar biasa bijak dan terus. Nah yang sudah bijak, sudah jos begini aja mas, kasih aja pengikutnya pada nggak mari-mari. Hanya sebagian kemarin yang sembuh. Alhamdulillah. Saya loh betul-betul ingin bersahabat sama kemarin yang mengikuti kontennya TIC yang sempat konslet, yang sekarang sudah sembuh, sudah sadar. Yakin saya pengen bersahabat, pengen seduluran. Artinya apa? Ketika saya ngomong begini, ngomong dulu pangan apa. Tanya tuh sama alim gendeng itu. Konsultasi dengan saya itu mahal. Di sini aja gratis ngurusi TIC. Tadi saya edukasi sama Mbak Mary, langsung transfer saya. Gus minta waktunya ya 1 jam lebih, celing 10 juta. Mbak Mary ketawa dia. Jajal, kowe live karo TIC ben genah. Yo, ayo kasih tahu sekarang kalau dia mau. Kasih tahu dari kemarin kan saya sudah live, saya buka interaksi untuk umum, semuanya saya undang. Kenapa? Bosmu TIC nggak masuk. Ayo, itu yang jadi pertanyaannya. Bo, saya waras nek mikir. Nah, oh no. jangan malah begini lah. Kadang-kadang banyak komentar-komentar dari pengikutnya TIC. Umi Preman kalau merasa difitnah, kalau merasa ingin tabayun, kenapa nggak datang ke Aceh? Lu kan goblok. Yang harusnya datang ke yang datang untuk tabayun menemui itu adalah TIC datang ke Umi Preman atau Gus Idris, katanya mau bongkar. Landir lah, apalagi mengancam saudaranya, keluarganya TIC pembunuhan lah. Harusnya yang datang itu TIC kepada Gus Idris atau keluarganya. Loh ini kan warasnya begitu. Lah kok malah sampean menyandra, membuat sebuah narasi, harusnya Umi Preman datang ke Aceh dong. Lelele pekak. Biar gitu-gitu kan Umi Preman artis. Gus Idris artis juga, pendakwah juga. Hidupnya nggak cuma ngurusi pos ronda. Lah kalau dia dunianya cuma pos ronda yo angel. Aku emoh asline upamane Aceh ora jelas nemoni pos ronda yo wegah. Moh. Mudeng apa ora tekan sakmene? Nek ora mudeng kero ana kupingmu isih ramari tuku golek nyangkrang 1 kilo. Nyangkrang, semut nyangkrang 1 kilo, kamu rebus, habis itu kamu goreng, makan. Insya Allah sembuh. Kalau nggak percaya tanya sama Mas Alim Genteng. Dia itu dukun spiritual, asli dukun itu. Kemarin aja saya sempat disantet berkali-kali. Itu yang tadi komen tuh Alim Genteng. Nop Gaming. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Kalau nggak ada Gus yang berani bongkar-bongkar orang yang menebar kebencian di medsos, mungkin orang-orang itu yang menebar kebencian di medsos semakin merajalela. Semangat Gus, insya Allah. Coba bahas yang sekupnya negara, jangan bahas yang sepele, TIC dan Umi Preman. Nggak ada gunanya. Betul Pak Asyid. Betul, cuman saya itu ini adalah bisikan kemanusiaan Pak. Saya itu kasihan, aslinya saya itu jengkel sama yang namanya Gus Idris. Yakin. Sama yang namanya Umi Preman, jengkel aslinya saya. Yakin. Mau tak ceritain, tak bongkar rahasianya, mau nggak kalian? Gus Idris itu siapa? Aviasinya kemana? Gus Idris dulu itu pengerah massa FPI. Kasih tahu. Saya tahu profilnya Gus Idris seperti apa.
Ngapain saya harus bela? Aviasinya udah ke sana. Tetapi saya itu sangat menghormati beliau karena apa? Beliau itu jantan. Mengakui walaupun diserang. Meminta maaf walaupun tidak salah. Ya kalau masalah dunia dobel-dobelan ini kesampingkan dulu. Masalah settingan-settingan ini udah selesai. Betul nggak? Masalah settingan, konten-konten itu ini sudah selesai. Itu loh di sisi lain. Akhirnya Gus Idris ya kembali, Gus Idris dengan niat baru dulu sudah kembali kepada Nahdlatul Ulama. Gus Idris sudah berdakwah ingin mempunyai cita-cita istiqomah. Nah, ini tujuan baik, yang salah diingatkan. Kita orang muslim kalau salah diluruskan. Wong salah kuwi kudu dibenerin, bukan disalah-salahin terus. Dibina bila perlu. Kalau kalian sok tua dibina kalau Gus Idris salah. Enggak bisa dibina, dibinasakan lah. Orang kayak Gus Idris nyatanya bisa dibina. Tidak salah saja, berani minta maaf. Masih gampang gitu loh. Masih gampang itu. Tak kayak ngerti gue. Maka ketika di luar konten, ya masalah settingan-settingan ini udah selesai nih. Masalah settingan pun udah selesai. Gus Idris juga proses hukum. Beliau proses hukum masalah konten-konten yang kemarin penembakan yang hoax itu. Proses hukum, biarkan saja. Ini bukan masalah sama TIJ loh, yo jangan salah, jangan salah. Bukan masalah sama TIJ. Ini beda lagi kasus. Dan sudah sadar, sudah mengakui bahwa itu adalah adegan. Makanya di channel YouTube-nya pun sudah diberikan keterangan. Dan menurut saya ini masalah yang sangat sepele sebetulnya. Bukan masalah yang sangat menakutkan atau apalah. Tidak terlalu. Nah, di samping yang sebelah sini ini loh yang jadi masalah. Ketika TIJ ini ingin memerangi praktisi-praktisi dobel-dobelan, akhirnya malah berbuat semena-mena dengan egonya, memfitnah, menelanjangi kehormatan dan lain-lain sebagainya. Dan tidak cuma dia, orang-orang yang ingin menyarankan TIJ itu untuk lurus malah ikut difitnah, dan semua bertubi-tubi semuanya difitnah sama dia, termasuk saya. Iki mau koplak nek wis model ngono kuwi. Berarti dia 4 sifat yang dia miliki, sifat sebagai manusia. Satunya setan, sifatnya iblis, sifatnya malaikat, yang dipakai sifatnya iblis. Ya dia pakai satu. Ngeri loh. Sehingga sekarang mempola dengan laporan Malaysia lah, laporannya Pak Yuda yang nggak ngerti apa-apa, lacak-lacak diincer. Membuat laporan-laporan dobel-dobelan lah di Malaysia lah segala macam. Koplak kabeh ini. Kan gendeng. Kenapa harus melaporkan? Ngelaporin Umi Preman dari luar negeri, ngelaporin Pak Yuda lacak dari luar negeri. Ini kan gendeng. Ini kan hanya untuk tujuannya menghibur pengikutnya doang. Habis itu dia posting-posting abu-abu biasa, posting-posting sekilas abu-abu. Aku sudah melaporkan, lihatin saja nanti konfirmasi. Saudara-saudara, memang ya tidak laporan hari ini besok ditangkap, enggak seperti itu saudara-saudara. Prosesnya sangat lama sekali, jangankan di antar negara. Orang Indonesia kalau bikin aduan aja lama, berbulan-bulan. Udah ngerti endingnya. Oh, laporan dobol-dobolan bagaimana polisi memproses. Soalnya. Paham nggak sampai sini? Mudah-mudahan paham. Maksud aku, yang jadi musuh utama saya adalah netizen. Karena aku nggak mau melihat netizen yang aku cintai. Semuanya ikut tersesat gara-gara nonton sinetron Dragon Ball. Dijanjikan sebuah impian. Impian yang sangat mengenaskan untuk Umi Preman supaya masuk penjara. Tapi dintenteni nganti kiamat gak mlebu penjara. Kowe kan melu edan kabeh suwe-suwe. Stres. Gendengar PDW.
koplak karepe dhewe. Stres kan? Siang malam kamu hanya mikirin TIJ apa lagi ya? Mudah-mudahan dia bisa memenjarakan si A. Hebat, TIJ udah bikin laporan. Besok apa lagi ya? Aku mau denger Umi Preman di penjara. Kalian itu nggak kenal Umi Preman, hanya nonton di YouTube aja. Apa pernah ketemu? Belum kan? Emang tahu dia itu sejahat apa? Belum kan? Hanya katanya kan? Ya ketika musuhnya dia tidak suka menyampaikan seperti itu, ya pasti dia akan membuat menggiring sebuah kebencian buat Umi Preman. Coba kalau kamu ketemunya sama temennya Umi Preman yang baik, dia menceritakan baiknya Umi Preman, pasti kamu akan menganggap Umi Preman baik. Sinetron Dragon Ball. Ya. Terangkanlah. Dari sini aja udah kelihatan. Waktu saya kemarin streaming dengan Umi Preman, dia langsung bikin judul di sini dia live. Judulnya pun tebal-tebalan. Live TIJ bareng Umi Khalifah. Kan tebal-tebalan. Kayak begitu pengikutnya, yo seneng didoboli. Iki kan koplak, iki loh. Oh. Aku ngerasa kayak wong loro iki das iki selat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di kesempatan kali ini saya live bersama Umi Khalifah. Ini aja judulnya Live bersama Umi Khalifah. Supaya apa? Banyak yang nonton. Setelah nonton, Habib. Ini setelah nonton dia. Ini Allah Akbar. Ini loh Beb. Kowe iki Habib. Habib ilingo. Aku ki mesake kowe, tak elingke. Itu Habib-Habib yang lain ngetawain sampean. Masyarakat yang menganggap kamu Habib, menganggapmu malah seperti bajingan. Habib itu namanya tercemar gara-gara oknum-oknum kayak ente, Bib. Please deh. Jangan. Ojo kayak ngono kuwi, Bib. Ya. Kasihan ente, Bib. Dipanggilnya Habib walaupun Habib-Habiban. Kata orang, saya sih percaya kalau dia Habib. Udah pusing saya. Ada kacau. Jadi gitu guys. Satu persatu tuh saya mulai buka, saya mulai sampaikan, saya tanggapi tujuannya apa sih. Seharusnya saya itu nggak punya musuh. Pengikutnya TIJ seharusnya tidak membenci saya. Loh saya itu nggak bisa disalahin. Yang saya bicarakan itu ranahnya adalah ujaran kebencian dan fitnah ini. Bukan membahas masalah perjuangannya TIJ yang katanya perjuangan yang sangat mulia. Membongkar dobel-dobelan. Bukan. Nyambung nggak sampai sini? Harusnya pengikutnya TIJ tidak ada alasan untuk memusuhi saya. Paham nggak sampai sini? Nek ora paham tak kupat taki sirahmu. Tenang, kowe iki gobloke nemen kok diomong pisan pindho. Oh, ngedan. Allahu Akbar. Mudeng ora. Harusnya kamu nggak memusuhi aku. Kamu harus berterima kasih dong sama aku. Enggak ngucapin terima kasih.
musuhin aku, tak keplai siji-siji modar kowe. Ngerti ra? Kowe nek apa meneh ngarepku ngomong ngono kuwi tak kuwatake. Meneh ngomong sing ora-ora ning ngarepku. Oh, enggak ada. Saya bukan takabur karena saya itu orang baik, insya Allah baik. Jadi enggak ada orang satupun ya, depan saya ini bentak berani maki-maki saya itu enggak ada yang berani. Kamu itu enggak kenal saya macam-macam. Asem walik jancuk ya Allah. Lal. Maki-maki orang itu kayak buayamu itu kayak baru mengidolakan orang manusia seperti pos ronda saja sudah. Widih. Hebat nak semua kamu kenal saya juga. Coba kamu begitu. Ngomong kamu. Ngomong gay. Ngomong doubler, area double. Ngomong depan saya. Saya minum air kencing kamu kalau berani. Paling kamu kalau ketemu sama saya paling begini. Semuanya hebat itu karena di medsos saja kalian ini. Kamu itu kelihatan gagah, kelihatan berani itu karena di medsos. Tapi kamu bisa nggak gagah kayak Arya? Berani nantang ajal. Berani nantang orang se-Indonesia. Berani nggak? Cocot aja kamu. Tuh Alim Gendeng tuh. Tanya sama TJ, telah berbuat apa untuk bangsa dan negara? Nggak tahu Lim, saya juga bingung. Cocot-cocotan di medsos. Kamu jadi netizen boleh. Tapi lihat-lihat dulu dong. Ngomong fakta, bantu kalian bukannya mendapatkan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sudah ada orang yang berusaha untuk berniat baik ya Allah. Memang betul itu tidak baik ya Allah. Itu adalah fitnah ya Allah. Jika belum bisa dibuktikan ya Allah. Arya munafik ngomong di depan saya. Siapapun kalian kalau berani. Tidak ada orang yang pernah bisa dan berani melakukan kayak begitu. Cacian maki kayak mulut kamu di medsos itu di depan saya. Belum pernah ketemu saya selama hidup saya. Paham kamu? Sombong. Ini belum sombong saya, cuma ngusin TIC sombong saya baru saya keluarin 0, sekian persen doang. Belum. Sombong saya belum semua. Untuk ngadepin manusia-manusia sampah seperti itu. Sampai itu sama siapapun. Termasuk, saya kan belum pernah colek-colek masalah dunia-dunia perdobolan. Sehingga orang tak kabur, ada yang pernah nantang-nantang lagi berani. Bisa nyadet saya 1 miliar, datang ke tempat saya. Kalau pengen membuktikan santet, kalau pengen buktiin kebal bacok, datang ke tempat saya. Sampaikan itu kepada pendekar-pendekar di seluruh Indonesia. Saya akan buktikan itu. Gila lu pada tak kabur. Kamu sudah menghina nenek moyang kamu. Orang bumi Nusantara nenek moyang kamu sakti-sakti. Sekarang gara-gara konten aja sugesti, hipnotis dan lain-lain saling serang. Sehingga orang-orang sakti zaman dulu, orang-orang dulu berperang dengan ilmu. Kamu seperti tiadakan semuanya.
bodohnya gak ketulungan. Mana Marcel, mana pesulap merah yang gak percaya santet, yang gak percaya yang ada nantang-nantang santet, suruh datang ke tempat saya. Saya akan buktikan, saya akan aplikasikan, saya akan streamingkan. Biar ngerasain santet, gak sampai mati, yang penting terbukti. Siapa yang gak percaya dengan ilmu kebal? Buktikan, datang siapapun di Indonesia ketemu sama Arya. Tanya Google alamatnya Arya di mana. Ini laki-laki jantan, bukan pengecut. Siapapun itu. Gak usah cuma nyinyir-nyinyiran demi konten di channel YouTube. Orang sakti tidak YouTubean. Tapi kalau kamu butuh orang sakti, datang temui saya buktikan. Saya temukan orang sakti kamu. Dunia saja mengakui Gunung Ciremai Cirebon. Gunung Ciremai itu tempat pusatnya dukun santet, dunia mengakui. Kamu siapa? Anak-anak baru kemarin sore sudah pada takabur kalian. Nenek moyangmu dulu itu orang sakti, gak cuma dobel-dobelan. Sekarang kultur-kultur itu mau dihilangkan sama kecoa-kecoa yang baru hidup kemarin sore, yang baru ngonten di YouTube. Gak usah 1 miliar, gak usah 300 juta, gak perlu duitmu. Butuh keyakinan, datang kemari. Kalau mau coba ngerasain santet beneran. Boleh, kamu itu boleh pembuat konten. Memberantas yang namanya dukun dobel-dobelan itu boleh. Terus jangan pernah sampai nyasar kemana-mana. Nyasar kemana-mana, kalian terus pukul rata jebret. Bahwa dukun sekarang apa santet itu nggak ada, ilmu itu nggak ada, hikmah itu nggak ada, ilmu karomah itu nggak ada. Saya ngajari kaya ngono kuwi sapa? TIJ. Lah kuwi budak-budak kok stres, sakit jiwa. Ada, berarti enggak? Sampein semuanya. Yang katanya ingin membumi hanguskan adat budaya. Salah satu budaya orang Indonesia itu adalah santet. Itu budaya itu. Makanya luar negeri itu ngeri melihat orang Indonesia. Membunuh tanpa menyentuh. Kalian baru punya IT saja. Nyantetnya lewat medsos aja udah pada sombong. Sampai tak kabur. Gak boleh kayak begitu. Sebelum ada dokter dulu masyarakat juga berobat ke dukun toh. Mana paham? Wah, anak-anak mami, anak-anak unyu-unyu zaman sekarang ya kayak begitu. Terus kalian tiba-tiba istilah dukun kalian viralkan kalau semua dukun itu adalah musuh, kata goblok. Dukun itu banyak, ada dukun bayi, ada dukun pengobatan urat saraf. Ini lo ajaran siapa ini? Saya kalau nggak luruskan masuk di dunia perdobolan ini, ya nggak mudeng kalian. Walat kalian itu. Yakin kalian itu menghina nenek moyang. Kalian secara tidak langsung sudah menghina adat budayamu sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia. Arjo pinter diri, saya nggak pinter. Saya hanya berusaha untuk menjaga agar Anda itu nggak terlalu kebablasan. Nonton pesulap merah, tiba-tiba akhirnya semuanya tidak percaya ilmu al-hikmah, ilmu Allah nggak percaya, ilmu santet nggak percaya, semuanya itu hanya rekayasa. Boleh kamu katakan kalau yang gerbek-gerbek dukun santet itu settingan, boleh. Tapi kamu jangan pernah meniadakan
Yang asli ya nggak mungkin, goblok. Gobloknya itu betul-betul ya. Yang asli nggak mungkin mau diajak main YouTube. Ngapain? Santet itu daerah pundi? Ada daerah pundi? Santet itu budayanya Indonesia. Saya kasih tahu. Santet itu budayanya Indonesia. Cinta ditolak, dukun bertindak. Loh. Kalau di luar negeri ya nggak ada santet. Beda lagi santetnya. Namanya ya beda. Tapi terus jangan kamu tuh merendahkan. Ini banyak orang jaduk di Indonesia ini, di Kalimantan. Banyak orang sakti, orang jaduk. Di Jawa, di tanah Jawa ini. Pusatnya orang-orang jaduk. Orang-orang yang masih kuat puasa. Jangan terus akhirnya mancing-mancing. Nanti kalau orang-orang itu turun gunung, orang-orang bawah tanah turun. Keluar semua. Kepret kalian satu-satu mutar. Jadi kan saya yakin Gus kalau santet itu ya budayanya orang yang jahat. Makanya boleh mengedukasi bahwa santet itu perbuatan yang tidak baik. Tapi jangan pernah kamu mensosialisasikan santet itu enggak ada. Kalau ada santet sini tak kasih 1 miliar, santet saya. Itu ilmu apa? Itu kan ilmu takabur. Ya gara-gara konten Gus, itulah yang merusak akidah agama. Iya. Nanti kalau sudah nggak mempercayai itu, yang model kayak itu nggak percaya, akhirnya nggak percaya goib. Goib itu nggak ada. Kenapa? Konten itu hanya untuk meningkatkan popularitas di masa milenial. Jangan. Kamu boleh memerangi dukun. Dukun itu boleh. Dukun-dukun jahat itu boleh. Dukun-dukun bobol itu boleh. Tetapi ingat satu hal. Jangan pernah kalian takabur mengkaitkan bahwa santet itu nggak ada. Kebal-kebal itu nggak ada. Ingat itu baik-baik pesan saya. Datang ke saya. Kalau ingin pembuktian, datang ke saya. Saya ingin buktikan kepada publik orang-orang yang takabur. Ketemu sama saya. Wallah ketemu sama saya. Zaman akhir akan semakin banyak praktek ilmu santet dan sihir nyata. Ya. Kirim dukun suruh nyantet TIC, biar nggak ngawur. Jangankan saya nyantet TIC. Nyantet kucing saya nggak berani. Kalau untuk mau pembuktian datang temui saya, tak kasih tahu ini loh rasanya santet. Sampai dicoba ya. Nanti tak suruh orang itu nyantet hanya untuk pembuktian, nggak sampai mati. Minimal ini bisa mengkonfirmasi kepada publik, ini loh ada. Saksiin. Apalagi kebal itu nggak ada, itu mah settingan itu, itu mah. Ayo, kebal, dibacok nggak apa-apa. Dilempar gelasnya mental. Pengen bukti ketemu sama saya. Lagi pula konten settingan itu adalah memberi edukasi bahwa kekuatan dukun kalah dengan kekuatan Allah. Iya, itu segi positifnya. Jangan meremehkan kawan. Aku ngasih tahu yang bijak. Bukan mempromosikan dukun santet, bukan. Kamu boleh perangi dobel-dobelan, dukun settingan, dukun-dukun yang merugikan, yang menipu, boleh. Tapi hal-hal kayak begitu, kita ini dituntut percaya, mau tidak mau percaya bagi kalian yang belum pernah
merasakan santet. Dituntut untuk percaya karena leluhurmu pun itu adalah bukti-buktinya. Leluhur kalian semuanya dulu orang-orang sakti. Ada yang kebal bacok, ada bahkan yang bisa terbang, bahkan ada yang bisa menghilang. Santet itu zaman dulu tuh santet-santet tadi udah jelas mati orang karena santet udah banyak. Masa ya dobel-dobelan? Yang bilang dobel-dobelan karena sudah terdoktrin oleh edukasinya orang-orang yang kayak kecoa pos ronda, takabur. Betul Gus, buyutku sakti. Saya percaya. Orang dulu itu pada kuat-kuat, kuat tirakat, kuat puasa, kuat prihatin. Makanya mereka orang-orang tua dulu itu pada sakti-sakti. Loh aku ngomong sebijak ini itu loh malah dicap double. Ini kalau nggak anak buahnya pos ronda, ya nggak mungkin. Karena kalian sudah kedoktrin. Susah diluruskan otaknya. Nanti nggak lama Umi Preman bikin laporan. Ngomong yang logika kayak begini aja kalian nggak nangkep. Karena apa kalian nggak nangkep omongan yang selogika saya? Karena kamu sudah didasari kebencian sama ego. Satu, karena kamu masih melihat sosok. Satu sosok Arya, kedua sosok TIJ. Kamu mengenal saya baru kemarin. Kalian mengenal TIJ, ceramahnya sudah setahun, bertahun-tahun bahkan. Ya ngerti dijejeli doktrinnya ngerti edan gue sesuai. Kali ini para spiritual yang asli saya belain. Karena kalian tidak melakukan apa-apa tapi mendapatkan fitnah dari orang-orang dobol. Orang spiritual para pendekar di seluruh Indonesia kali ini saya akan bela. Saya bela. Kali ini saya bela. Pendekar, orang-orang kanuragan, orang-orang yang ngelmu, punya ngelmu, orang-orang sakti yang lagi pada bertapa semuanya nggak ngerti apa-apa. Kalian fitnah, kalian hina, kalian kerdilkan. Seolah-olah mereka tidak ada. Ini baru kelas kayak begini. Apalagi kamu jadi presiden. Presiden itu loh. Mau dari serangan manapun itu. Kenapa? Yang musuhnya itu bukan orang-orang kecil. Kenapa? Presiden itu punya pendamping banyak, spiritualnya juga banyak. Kau pikir kalau sudah berbicara sampai presiden itu double juga? Kan begini. Zaman sekarang masih percaya orang sakti. Yalah double. Bang TIJ nggak boleh menggiring agar masyarakat melupakan sejarah kerajaan, di mana telah banyak produser film telah mencoba memberi edukasi bahwa di zaman kerajaan memang ada kesaktian. Mana paham? Mana paham mereka? Mereka mau melupakan sejarah-sejarah itu. Ini kan orang-orang munafik semua kali. Ngaku orang Indonesia lo dobel semuanya. Mau menghilangkan sejarah kalian. Awal ya saya tidak mau menanggapi seperti itu. Awal saya nggak mau menanggapi. Tapi karena mereka sudah terlalu banyak netizen yang dicekoki zaman-zaman milenial, akhirnya apa?
pada takabur, nantang-nantang, saya udah nggak percaya, santet itu nggak ada. Saya mau sini 1 miliar santet saya. Kayak begitu kan kebangetan. Takabur. Mengko nek jujuk mati tenan lah. Loh, kamu memang akun-akun yang biasa nonton di pos ronda kok, makanya aku katain kamu itu anak buahnya pos ronda. Halu tingkat tinggi aja kau banggakan. Loh kok halu? Ini kan saya membicarakan sejarah. Tetapi boleh kalau kamu takabur, ingin merasakan santet, ingin merasakan kebal, ingin melihat kekebalan, ilmu kebal, datang temui saya. Saya itu nggak pernah bacot-bacotan, guys. Bacotan saya itu berisi semua, silakan datang. Nggak pernah saya menolak. Mau saya ngomong begini yang nonton di deket-deket saya juga banyak. Ya cuma dari Aceh doang. Jadi, sahabat-sahabat semua, ingat memerangi dukun-dukun palsu yang berkedok agama atau berkedok ustadz itu boleh, saya mendukung, itu baik. Memerangi praktisi-praktisi dukun-dukun grebek dobel-dobelan itu saya setuju. Tapi terus kalau kamu itu akhirnya itu jadi raja dobel, kamu memunafikkan semua itu, sejarah kamu mau hilangkan, akhirnya kamu takabur, aku gak percaya santet, aku gak percaya kebal segala macam, itu sama dengan apa? Kamu sudah mengkerdilkan nenek moyangmu sendiri. Hanya itu aja pesan saya. Maka gak usah takabur kamu. Gak usah nantang-nantang, kalau kamu nantang-nantang datang ketemu saya. Hanya netizen-netizen bodoh yang bilang dobol, Arya dobol, datang. Saya percaya dengan kesaktian Gus. Ya. Dukun kok dibela. Loh ya kamu tuh gak nyambung blok. Wiro sableng bawa golok gak nyambung blok. Masa iya komentar dukun kok dibela. Lu sing bela dukun ki sapa blok goblok. Lagi koyo soak dikasih tahu bolak-balik. Kamu boleh memusuhi dukun santet itu bagus. Saya pun sama. Tidak ada yang namanya dukun santet. Kita suka sama dukun santet. Enggak ada. Maksud saya terus kamu jangan takabur. Santet itu enggak ada. Itu kan semprol. Gimana sih? Nah, ini aslinya ini. Kok ini nyambung apa ora blok? Kok ya rata-rata ki kok ya ada bepos ronda ki kok ya segedeng-gedeng men kok ya ora nyambung lho dikek ngerti. Ini lo sudah objektif saya ngomong. Udah bijak. Aku ngomong begini santet itu ada. Ya memang bisa dibuktikan. Nek gak percaya teko ning aku. Tak delengno sing jenenge santet iki lho. Wong nek kakean uripe ning pos ronda ora tekan dindi ya kurang kopi, kurang adoh kuwi jenenge. Kok goblokmu diomong bolak-balik bulet. Ngomong kayak begini malah dipikir aku belain dukun. Lu ini kan goblok. Gak nyambung blok. Aku ki heran lem gini lem. Alim gedeng. Ya Allah Gusti.
Jika tidak ada santet, nggak mungkin negara sampai membuat undang-undang tentang santet. Lah ya itu dia. Oh, no, ya pokok-pokok juru muda. Ya mungkin negara itu undang-undangnya double ya, menurut mereka. Itu kan ilmu dari TIJ. Angkat aku jadi anakmu. Iya sini, aku angkat jadi anakmu. Nak, sini nak ya. Nanti aku belai-belai. Aku kasih jajan, aku kasih makan. Sini nak. Bercanda. Ini kan genteng gitu. Ini kan, ya Allah Gusti. Ini saya kasih tahu undang-undangnya tentang santet. Pasal santet tercantum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada pasal 293 yang berbunyi 1. Undang-undang saja ada mengatur undang-undang mengenai santet. Ngono kaya ana rakyat Indonesia kok yo ora percaya santet. Lu nek ora wong goblok, kok anak buah pos ronda iki ki ora ono. Perasaan kok malah luwes cerdas alim gendeng. Walaupun alim ki wonge gendeng, tapi dia kalau ngomong ki betul juga. Tadi tak baca komentarnya. Kalau santet itu tidak ada, tidak mungkin negara membuat undang-undang, mengatur undang-undang tentang santet. Tak pikir-pikir tak buka. Iya juga betul asem. Jebule ono undang-undange. Kapok kowe blok-blok. Rasa sakit. Posisi abang di mana? Saya di Aceh, saya di Pekalongan. Datang ke Banyuwangi banyak santet. Aduh jangan, itu Banyuwangi pusatnya santet. Jangan kamu ajari netizen, jangan. Kita itu mau merangi dukun santet sama dukun dobel-dobelan. Cuman kebangetan akhirnya mereka itu terus bawa-bawa nggak percaya santet terus takabur. Wong bonus santet saya 1 miliar. Alah, ilmu TIJ karo pesulap merah. Akan ketemu aku Rene. Pasal 252 ayat 1. Ya Allah Gusti. Aku lo guys ngomong itu ya apa adanya. Emang santet itu ada ya? Ada, santet ada. Ya, santet ada. Yang nggak percaya santet karena dia meyakini TIJ sama pesulap merah mungkin saja. Karena rata-rata pengikutnya TIJ itu pekok-pekok. Diomongin ngeyel. Nggak ada undang-undang santet. Astagfirullah. Terus diomongin mau loh ya. Buka gimana? Kesel. Ini ya edukasi, cuman edukasi itu memang lucu. Ya ada nih ya. Pidana santet di RKUHP begini kriteria dukun yang bisa terjerat hukum.
pasal santet yang masuk dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana KUHP menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini karena dinilai kontroversi. Selain sulit untuk dibuktikan, juga dikhawatirkan pasal ini akan menyeret seseorang untuk menjadi korban kriminalisasi. Ketua Tim Perumas Revisi KUHP Prof menjadi menjelaskan pasal tersebut bukan mengatur tentang praktik santetnya, melainkan pada orang-orang yang menyatakan dengan ilmu gaibnya bisa mencelakai atau mencederai orang lain. Tuh, ilmu gaib aja sudah ada di sini. Sampai penyantetan diatur dalam undang-undang. Terlebih orang tersebut menggunakan ilmu gaib untuk mencelakai orang lain sebagai mata pencaharian. Ya. Habib Ja'far Shodiq, Bib, Bib, ngobrol dong Bib, sekali-kali sama aku Bib. Santet itu yang dipidana bukan santetnya, karena santet tidak bisa dibuktikan. Itu metafisika. Yang dipidana orang yang menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain, bukan santetnya. Tugas Muladi usai menjadi pembicara dialog RUU KUHP di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dia menyatakan banyak konflik sosial akibat isu tentang santet di masyarakat. Tak jarang masyarakat yang menjadi korban fitnah mendapatkan perlakuan kasar hingga pengeroyokan yang berujung pada kematian. Sering terjadi orang dikeroyok karena dituduh nyantet, itu kan banyak Jawa Timur. Nah ini dulu nih kasus ini, Jawa Timur tuh, Banyuwangi, hati-hati. Maupun Sumatera Utara, penipuan juga mungkin main hakim sendiri juga menjadi kemudian setelah itu mencederai nilai-nilai agama orang dia. Nah ini pasal-pasal kontroversial RKUHP yang menuai polemik di masyarakat waktu itu. Nah, ini tentang kontroversi tentang santet ya kayak begini nih. Ya, jadi kontroversinya itu kayak begini, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak, tapi diatur pada pergoibannya, kekuatan goib yang mencelakakan seseorang. Apa bedanya dengan kekuatan goib sama santet? Tapi rancangan undang-undangnya sudah dibuat. Oke. Jadi di sini masuk tercantum dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana KUHP pada pasal 293 yang berbunyi aduh akeh meneh. Ini sudah ada. Santet itu ya goib. Ini bukan santet dobel-dobelan. Ini bukan buku dobel-dobelan. Laporin aja Gus Umi. Ja'far keturunan Abu Jahal. Nggak boleh kayak begitu, ngabur. Nggak boleh dong. Beb, kita live yuk Beb. Mau nggak Beb? Ini, ayo, bener ya. Saya buka ya. Yang ini saya tutup, terus kita buka ya. Aku nanti sama TIC ya. Sekalian ya, bertiga kita ya. Ngobrol. Ini saya buka nih. Sekarang saya off-kan dulu yang ini ya. Yang ini saya off-kan. Nih ya. Oke Bib, masuk ya Bib. Ntar Bib, saya tak login dulu Bib, ini saya matiin dulu yang ini.